Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Cipta Astri dari kelas 11 UTKP 1. Di sini, saya akan memaparkan materi Bileciro yang diketik oleh Nafisa Zahwa Aulia dari kelas 12 UTKP 2 absen 6. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Bileciro. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tentang apa itu Bileciro? Jika tidak, simak terus ya. Pengertian Bileciro. Bileciro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima, yang juga bisa disebut sebagai surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekeningnya bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilet giro tersebut. Lalu ada prinsip umum. Prinsip umum Bileciro ada 4. Yang pertama, sebagai sarana pemerintah pemindah bukuan. Yang kedua, tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, diterbitkan dalam mata uang rupiah. Lalu yang keempat, ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu ada syarat formal Bileciro. A. Bileciro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut. Pertama, nama Bileciro dan nomor Bileciro. Kedua, nama bank tertarik. Ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik. Yang keempat, nama dan nomor rekening penerima. 5. Nama bank penerima. 6. Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. Jumlah dana yang dipindah bukukan dilakukan dalam valuta atau mata uang rupiah. 7. Tanggal penarikan. 8. Tanggal efektif penunjukan pengisian tanggal efektif harus berada dalam tenggang waktu penunjukan. 9. Nama jelas penarik. Lalu yang ke-10 ada tanda tangan penerima. B. Pemenuhan syarat formal harus menggunakan bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam bahasa Inggris. C. Pemenuhan syarat formal angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan oleh bank tertarik pada saat pencetakan Bileciro. Angka 4 sampai dengan angka 10 dilakukan oleh penarik pada saat penerbitan Bileciro. Yang D. Bileciro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Bileciro. Kewajiban para pihak dalam menggunakan Bileciro. Pertama, kewajiban bank tertarik adalah 1. Mencantumkan syarat formal Bileciro berupa nama dan nomor Bileciro, nama bank tertarik, serta perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Bileciro. 2. Menata usahakan rekening giro penarik. 3. Menata usahakan Bileciro yang diberikan kepada penarik. 4. Melakukan verifikasi Bileciro yang ditarik oleh penarik. 5. Melaksanakan perintah pemindah bukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah bilet giro. 6. Menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bileciro berdasarkan surat permohonan dari penarik dan atau pihak yang berwenang. 7. Melakukan penolakan Bileciro disertai alasan penolakan. Yang 8. Menata usahakan penggunaan Bileciro. Selain kewajiban bank tertarik, ada juga B. Kewajiban penarik. 1. Memenuhi syarat formal Bileciro secara lengkap pada saat penerbitan Bileciro. 2. Menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif. 3. Menginformasikan kepada bank tertarik mengenai Bileciro yang diblokir pembayarannya. Lalu ada C. Kewajiban bank penerima. 1. Memastikan pemenuhan syarat formal Bileciro yang diterima dari penerima. 2. Melakukan verifikasi terhadap Bileciro yang diterima dari penerima, yang meliputi A. Pengecekan jumlah koreksi yang tercantum dalam Bileciro. B. Pengecekan masa berlaku Bileciro. C. Memastikan pihak yang menunjukkan Bileciro merupakan penerima atau pihak yang memperoleh kuasa dari penerimaan. 3. Meneruskan Bileciro kepada bank tertarik. 4. Melakukan penolakan Bileciro yang tidak memenuhi ketentuan.
5. Memindah bukukan sejumlah dana yang diterima dari bank tertarik ke rekening penerima. Yang kelima, menyampaikan informasi kepada penerima dalam hal bila giro ditolak oleh bank tertarik disertai dengan alasan penolakan. Yang D. Kewajiban penerima adalah: pertama, memastikan pemenuhan ketentuan syarat formal bila giro. 2. Menolak bila giro yang tidak memenuhi syarat formal bila giro. 3. Meminta penarik untuk melakukan pemblokiran atas bila giro yang diterima dalam hal diperlukan. Yang E. Bank tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal bila giro yang wajib diisi oleh bank tertarik secara lengkap. Lalu kemudian terakhir ada F. Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal bila giro yang wajib diisi oleh penarik secara lengkap. Tenggang waktu penunjukan dan tenggang waktu efektif bila giro ada 5. A. Tenggang waktu penunjukan bila giro yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. B. Tinggal efektif harus berada dalam tenggang waktu pengunjukan, yaitu rentang waktu selama 70 hari sejak tanggal penarikan. C. Tenggang waktu efektif bila giro terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. D. Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, maka bila giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas bila giro yang dihapuskan. Yang terakhir, tanggal penarikan dapat dicantumkan sama dengan tanggal efektif. Yang perlu diperhatikan, pencantuman tanggal efektif harus berada dalam tenggang waktu. Koreksi bila giro. A. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam bila giro, penarik harus melakukan koreksi. B. Setiap koreksi harus ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi. C. Koreksi kesalahan penulisan dalam bila giro oleh penarik dilakukan paling banyak 3 kali. Koreksi hanya dapat dilakukan pada nama penerima, nama rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam angka, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam huruf, tanggal penarikan, tanggal efektif, nama jelas penarik. D. Tanda tangan dan stempel perusahaan tidak dapat dikoreksi. Lalu yang terakhir ada pembatalan dan pemblokiran bila giro. A. Penarik tidak dapat membatalkan bila giro selama tenggang waktu pengunjukan. B. Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran bila giro dengan alasan tertentu selama tenggang waktu pengunjukan. Yang pertama, jika bila giro hilang atau dicuri, surat permohonan pemblokiran wajib disertai dengan surat keterangan dari kepolisian. Yang kedua, jika bila giro rusak, surat permohonan pemblokiran disertai dengan bila giro yang rusak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya bacakan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Saya Amalia Cipta Astri pamit undur diri. Jika banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.